Pernahkah kamu mendengar ada usaha yang akhirnya jatuh bangkrut karena ulah orang lain yang dalam tanda kutip dikirimi jin hingga usahanya jadi bangkrut? Dan itu pernah aku alami. Malam ini aku akan menceritakannya. Pengalaman seramku ketika tempat usahaku dulu hancur akibat ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Membuat cara berpikirku berubah. Ternyata masih saja ada orang yang melakukan hal seperti itu untuk menghancurkan usaha orang lain. Saat itu aku bekerja dan membangun sebuah usaha online di bidang kuliner. Karena saat itu usaha online atau UMKM sedang ramai-ramainya, dan aku salah satunya. Di tengah perjalanan usahaku, beberapa kali aku menemukan hal yang cukup janggal. Misalnya, ada dua motor yang tiba-tiba saja mogok tanpa sebab, sehingga membuat pengiriman pasokan tidak lancar. Lalu ada salah satu karyawanku yang 3 hari berturut-turut disengat tawon. Kami pun mencium bau-bau aneh secara tiba-tiba, dan masih banyak lagi. Ketika itu, aku tidak pernah berpikir yang aneh-aneh sebenarnya. Tidak ada di pikiranku bahwa usahaku ini dikirimi jin atau apapun itulah. Sampai suatu hari, ketika aku berada di ruanganku, kulihat Ahmad, Adi, dan Yayan, tim produksiku, sedang duduk bersantai sambil ngopi. Mereka terlihat kelelahan. Aku pun menghampirinya. Ketika itu Adi mengeluh bahunya sakit sekali, berat dan pegal katanya. Karena aku cukup bisa untuk memijat, akhirnya aku pun coba untuk membantu Adi memijat bahunya. Aku pegang dan perlahan aku pijat bahunya, dan dia mulai merasa kesakitan. Adi bahkan sampai meringis kesakitan. Aku lalu bertanya pada Adi, kenapa kok sampai bisa sakit seperti itu? Ku bilang, dia seperti yang sudah mengangkat barang-barang berat atau bekerja sangat keras dengan lengannya. Padahal kan tidak seperti itu. Adi pun tidak tahu, tiba-tiba punggung dan bahunya itu terasa sakit, tanpa alasan, tanpa sebab. Tidak hanya itu,
Dia lalu menggulung celana jeansnya dan memperlihatkan padaku kakinya yang terlihat banyak sekali borok. Katanya sudah 3 hari. Tiba-tiba kakinya banyak boroknya. Merah bernanah. Dan lukanya itu terlihat memanjang di kakinya. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan tangannya yang terlihat berbintik merah dan sangat gatal. Melihat itu, aku bergidik ngeri. Kok bisa ya? Sampai selain Adi, Ahmad pegawaiku juga bilang dia punya luka yang hampir sama di bawah betisnya. Sampai-sampai kesakitan kalau duduk. Aku bekerja, tiba-tiba luka borok tanpa alasan, gatal-gatal sekujur tubuh. Mereka meminta aku untuk melaporkan ini ke atasan atau bos yang ada di atasku. Mereka curiga air yang ada di kantor ini kualitasnya tidak baik, sehingga membuat gatal-gatal. Beberapa hari kemudian, akhirnya aku pun melaporkan ini pada atasanku. Lalu ia menyarankan agar aku menemui Pak RT untuk bertanya. Jika air yang ada di sekitar lingkungan itu kualitasnya tidak baik, mungkin saja tetangga yang lain mengalami hal serupa. Dan jujur dia bilang, dia merasa ada yang janggal dengan apa yang terjadi di kantor. Di saat bersamaan, salah satu pegawaiku lagi, Yaya namanya, izin tidak masuk bekerja karena harus berobat ke dokter. Gejalanya sama yang seperti Adi dan Ahmad rasakan. Ada borok dan bentol sekujur tubuhnya. Bahkan yang lebih parah, dia sampai tidak bisa berjalan karena saking sakitnya. Sampai di kantor, kulihat Ahmad dan Adi sedang meringkuk. Mereka berkata kondisinya semakin parah. Kulihat lukanya melebar dan mulai bernanah. Buru-buru aku pun bertanya ke Pak RT mengenai air yang ada di sekitar lingkungan itu. Aku tanyakan lewat pesan singkat, menghubungi Pak RT dan membuat janji untuk bertemu. Malam itu pun Pak RT membalas akan menemui kami jam 9 malam. Dia akan datang ke rumah. Aku pun minta Ahmad dan Adi untuk menemaniku untuk bertemu Pak RT sekaligus memperlihatkan luka mereka. Waktu pun berlalu. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 7 lewat malam hari. Aku dan Adi sedang membungkus pesanan yang disiapkan dikirim untuk besok. Sedangkan Ahmad sedang menyapu di area dapur. Ketika
Ketika aku sedang menghitung jumlah paket, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah belakang. Buru-buru aku menuju ke arah belakang yang merupakan ruangan dapur. Kulihat Ahmad sedang memegang sapu dengan muka yang sangat terkejut. Dia bilang, dia baru saja melihat ada hewan hitam berbulu mirip tikus, namun ukurannya cukup besar. Hewan itu penasaran, buru-buru aku langsung masuk ke kamar mandi dan mencari hewan itu. Tapi hasilnya nihil. Aku tidak menemukan apapun. Ahmad dengan jelas dan tegas bilang bahwa hewan itu masuk ke kamar mandi. Dan karena ukurannya yang cukup besar dan kamar mandi ini tidak ada celah sama sekali, tidak mungkin dia keluar. Kami bertiga jadi kebingungan. Ketika sedang membahas bentuknya dan kami pun mencari hewan itu, tiba-tiba ada suara keras yang mengagetkan kami. Terdengar seperti suara benda logam yang jatuh. Dan suaranya berasal dari ruang produksi. Kami langsung berlari ke arah ruang produksi untuk memeriksanya. Memeriksa setiap sudut, membuka semua lemari, barangkali hewan yang tadi masuk ke ruang produksi dan mengacak-ngacak menjatuhkan benda. Namun tidak ada benda apapun yang terjatuh ataupun hewan yang ditemukan. Kami berpencar mencoba melihat di ruangan lain, karena bahaya kalau ada tikus, bisa-bisa nanti barang kiriman kami yang notabene adalah makanan bisa rusak. Sekali lagi kami memeriksa ke area dapur, tapi tetap tidak menemukan apa-apa. Sekilas tercium bau pesing yang sangat menyengat. Ditambah tiba-tiba suasana di tempat kami berada itu menjadi sangat dingin. Tidak ada angin, bahkan AC, tapi terasa sangat dingin. Kami pun mulai gelisah. Adi dan Ahmad berkomat kami membaca doa. Awalnya aku ragu, namun aku mencoba mengambil air 1 gelas dan kemudian membacakan surat-surat pendek yang diajarkan oleh kakekku. Meniupkannya ke gelas tersebut. Setelah selesai, aku pun mengguyur air, menciprat-cipratkannya ke sudut-sudut area dapur. Seketika bulu kuduku saat itu merinding. Kami pun beranjak meninggalkan dapur. Waktu sudah lewat jam 9 malam, Pak RT yang berjanji menemui kami tidak kunjung datang. Setengah jam kemudian, setengah 10 malam, Pak RT pun datang. Tanpa berlama-lama, aku langsung coba jelaskan apa yang dialami teman-temanku. Lalu bertanya pada Pak RT soal kualitas air yang ada di lingkungan kita.
apa. Tak lama Pak RT pun pamit dan akan coba untuk mencari tahu lagi. Jika saja ada yang terlewat atau ada warga lain yang juga mengalaminya, dan sekaligus akan ngecek juga tentang kondisi air di lingkungan kita. Sepulangnya Pak RT, tak lama kemudian kami pun memutuskan untuk pulang. Mengunci semua pintu kantor dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah masing-masing. Baru saja aku kunci pintu depan, aduh, tiba-tiba aku kebelet ingin buang air kecil. Terpaksa aku membuka lagi kunci pintu depan dan masuk ke dalam rumah. Mat, bentar ya, mau ke kamar mandi dulu, gak kuat nih. Daripada nanti di jalan gak ketahan. Tunggu ya. Aku pun masuk ke kamar mandi yang ada di sebelah dapur. Aku nyalakan kembali lampu-lampu yang sudah aku matikan. Aku berjalan menuju ke arah kamar mandi, melewati ruang dapur dan kembali tercium bau pesing yang sangat menyengat. Aku menutup hidungku dan sampailah aku di depan pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi saat itu dalam keadaan tertutup. Bau pesing menyengat dari arah pintu kamar mandi. Ini jangan-jangan ada yang kencing terus gak disiram apa gimana sih? Aku pun lalu membuka pintu kamar mandi itu. Dan ketika aku buka pintunya, astaga, aku terkejut bukan main ketika ku buka pintu kamar mandi dan kulihat di dalam kamar mandi, di sudutnya, satu makhluk seukuran manusia yang sedang meringkuk. Mulutnya panjang seperti tikus dan bergigi runcing. Tubuhnya ditutupi bulu tipis berwarna hitam. Badannya bergetar seperti menahan sakit. Kulihat setengah tubuhnya dari atas sampai badan melepuh dan mengelupas. Dia menatapku dengan tatapan sangat marah dan menggeram, lalu berkata, "Wawanianan siapa lawan aing?" Kulihat sosok itu langsung bangkit berdiri sehingga terlihat sangat tinggi dan mencoba menerkamku. Aku langsung berteriak saat kencang. Hingga tak lama Adi dan Ahmad pun langsung berlari menghampiriku. Ketika aku lihat lagi, sosok itu hilang. Tidak ada siapa-siapa di sana. Kami pun langsung bergegas pergi dari kantor. Keesokan harinya, aku jatuh sakit. Badanku sangat lemas, demam. Dan aku mulai merasakan agak gatal-gatal di tubuhku. Aku mulai berpikir ini giliranku. Adi lalu datang menjengukku. Dia
bilang dia bercerita pada atasanku tentang kejadian semalam dan menyarankannya untuk membersihkan tempat usaha yang kami jadikan kantor itu. Beberapa hari kemudian, seorang ustadz datang meruqyah tempat kami. Dan benar, ternyata kejadian yang dialami oleh teman-temanku itu bukan berasal dari air yang kotor, tapi ada jin kiriman dari pesaing yang mengirimi kami agar usaha kami tidak berjalan lancar. Namun, jin kiriman ini sedikit kesulitan karena di kantor kami sering mengadakan sholat berjamaah di setiap waktu-waktu sholat, sehingga makhluk tersebut tidak mudah untuk menghancurkan usaha ini. Dia hanya bisa berkeliaran di luar dan area dapur. Doa-doa yang kubaca, yang kutiupkan ke air dan kusebarkan di dapur mungkin salah satu penyebab makhluk itu sangat marah padaku karena tersiram oleh air yang diberi doa itu. Lalu Pak Ustadz menemukan satu buah sebuah koin zaman dulu yang berwarna kuning yang terselip di bawah lemari. Dia bilang koin itu menjadi alat perantaranya. Alhamdulillah setelah pembersihan itu berangsur-angsur borok-borok yang ada di badan Ahmad Adi Yayan dan yang lainnya juga ikut sembuh. Dan kami pun bisa bekerja lagi seperti biasa. Kami tidak ingin mencari tahu siapa yang mengirimi usaha kami seperti itu. Yang jelas kami kembalikan lagi semuanya pada yang di atas.